Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ayo ikhwah al-mustami'in wal mustami'at pendengar Radio Hidayah 103.4 FM di Kota Pekanbaru dan sekitarnya atau yang mendengarkan melalui streaming kami www.radiohidayah.com dimanapun Anda berada. As-shaimin was-shaimah, kaum muslimin dan muslimah yang saat ini berpuasa di hari Selasa, hari yang ke-25 Ramadan 1446 Hijriah, bertepatan Selasa sore tanggal 25 Maret 2025. Kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya kita bersua kembali di detik-detik penghabisan Ramadan ini. Kurang lebih 5 atau 4 hari lagi kita akan meninggalkan Ramadan. Tidak terasa kita berjumpa, namun ini detik-detiknya kita akan berpisah dengan bulan yang berkah ini, Syahrul Mubarak. Taib kaum muslimin dan muslimah, sudah hadir bersama anak guru kita Al-Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC hafizahullah ta'ala. Beliau akan melanjutkan kajian spesial Ramadan, ya mauizah Ramadan atau nasihat-nasihat seputar bulan Ramadan. Beliau akan membahas tentang tema tutuplah Ramadanmu dengan ketaatan atau kebaikannya. Dan kaum muslimin muslimah, kita akan dengarkan, sebelum kita dengarkan materinya, kita buka dulu dengan sapaan hangat kepada guru kita Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC hafizahullah ta'ala. Assalamualaikum ya Ustazana. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah. Kaifa haluka ya Ustazana? Alhamdulillah. Masya Allah. Wa nihnu bi khair aidan ya Ustazana. Taib. Kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, tutuplah Ramadanmu dengan sebuah hal yang mengesankannya. Yang penting pokoknya kebaikan atau ketaatannya. Taib kaum muslimin muslimah, kita dengarkan ini dia mauizah Ramadan bersama Al-Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC hafizahullah ta'ala. Selamat menimba ilmu syar'i dan kepada Al-Ustaz kita persilakan. Falyatafaddal masykura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin fala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi وخليله أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى تركنا على مهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات الله والسلام ربي عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون الكرام صائمين صائمات yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala, marilah senantiasa kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat karunia. Walillahil hamdu wal minnah. Hingga saat ini Allah Jalla wa ala masih memberikan kepada kita karunia tersebut sehingga kita masih berada di dalam bulan Ramadan, bulan yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, yang dinanti-nanti kedatangannya oleh Nabi kita yang tercinta alaihi salatu wassalam bersama para sahabatnya. Maka perbanyaklah kita melakukan pintu-pintu ketaatan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala, dan kita berdoa kepada Allah Jalla wa ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ulya. Semoga seluruh benih-benih ketaatan yang kita lakukan diterima oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Allah jadikan sebagai pemberat timbangan-timbangan kebaikan kita di hari la yanfa'u bihi malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Salawat dan salam tercurahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tercurahkan juga salawat dan salam untuk keluarga Nabi, seluruh para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin, kaum muslimat, shaimin, shaimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Mau'izah Ramadan sebagaimana yang disampaikan oleh akhuna Abu Auni tadi, kita akan menyampaikan sedikit nasihat mau'izah atau tazkirah seputar tutuplah Ramadanmu dengan ketaatan. Naam, benar wahai saudara-saudariku pendengar radio
kesayangan kita, Radio Hidayah, dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, bagaimana kiranya begitu penting kita menutup amal-amal Ramadan kita dengan ketaatan, ketakwaan, kebajikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Agar kita termasuk orang-orang yang keluar dari pendidikan Ramadan ini membawa benih-benih ketaatan, membawa benih-benih kebajikan, agar perjuangan kita selama ini dari awal Ramadan hingga saat ini tidak perjuangan yang sia-sia. Lelah kita diganti oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dahaga kita diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebaikan, pahala yang melimpah. Dan akan kita lihat biidznillah ketika kita semua dibangkitkan dan menghadap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ingat Nabi SAW mengatakan, lis-saimi farhatan, kata Nabi. Bagi orang yang berpuasa memiliki dua kegembiraan. Dua kegembiraan, saudara-saudariku. Semoga kedua-duanya kita dapatkan selalu. Yang pertama adalah kegembiraan ketika kita berbuka. Walillahil hamd, kita merasakan itu. Setiap kita ingin berbuka, kita gembira. Dahaga kita akan segera hilang. Lapar kita juga demikian. Dengan adanya makanan, minuman di hadapan kita, kita bergembira. Dan kegembiraan ketika itu bagian daripada syiar. Kemudian kegembiraan yang kedua adalah farhatun inda liqa'i rabbih. Gembira ketika bertemu dengan Allah Jalla wa'ala. Gembira dengan pahala-pahala yang telah dia gapai. Prestasi yang telah dia dapatkan selama bulan Ramadan. Tapi ketahuilah, saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, mustami'in, mustami'at, syahidin, musyahidat, itu semua tidak akan kita dapatkan dengan sempurna kecuali manakala engkau menutup Ramadanmu dengan ketaatan. Kecuali manakala engkau menutup Ramadanmu dengan amal kebajikan. Ramadan pergi meninggalkan dirimu, tetapi engkau membawa benih-benih ketaatan keluar dari Ramadan untuk melanjutkan perjalanan menuju Allah Tabaraka wa Ta'ala. Saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kelalaian yang telah kita lakukan, barangkali mungkin dari awal Ramadan atau dari pertengahan Ramadan, jangan menjadikan itu semua sebagai penghalang kita untuk menutup Ramadan ini dengan amal kebajikan, untuk menutup Ramadan ini dengan amal ketaatan. Jadikan kelalaian kita dari awal Ramadan atau dari pertengahan Ramadan penopang kita, penyemangat kita, agar kita menutup Ramadan ini dengan amal kebajikan-kebajikan. Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, innamal a'malu bil khawatim, atau kama qala Rasulullah SAW, yang akan dijadikan patokan ibrah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, barometer terhadap amalan seseorang bil khawatim, dengan apa seseorang itu menutup amalan-amalannya. Apakah seseorang itu menutup dengan kebaikan, dia akan keluar dengan kebaikan, atau dia menutup dengan keburukan, dia akan menutup, dia akan keluar dengan penuh keburukan. Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, innar rajul la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli an-nar hatta yadkhuluh. Seorang laki-laki atau seseorang beramal dengan amalan penduduk surga, amal saleh, amal kebajikan, pintu-pintu ketaatan, hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa dhira', sehingga tidak ada jarak antara dirinya dengan surga itu kecuali satu hasta. Saking banyaknya benih-benih ketaatan yang dia lakukan. Saking banyaknya benih-benih ketaatan yang dia amalkan selama hidupnya. Sepanjang perjalanannya di muka bumi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mungkin sudah 40 tahun, sudah 50 tahun. Tetapi ternyata catatan kitab mendahuluinya. Faya'malu bi amali ahli nar. Di penghujung hayatnya,
dia beramal dengan amalan yang bisa menjerumuskan dia masuk ke dalam api neraka. Beramal dengan amalan penduduk neraka. Akhirnya dia mati di atas amalan itu, dia su'ul khatimah dan dia masuk ke dalam api neraka. Dan begitu juga sebaliknya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajul la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa dhira'." Seorang beramal dengan amalan penduduk neraka sehingga tidak ada jarak antara dirinya dengan neraka itu kecuali satu hasta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa dhira'." Fasbiqu alaihi al-kitab, tapi catatan kitab, ketentuan, qadar, takdir mendahuluinya. Fayamalu bi amali ahlil jannah. Di penghujung hayatnya, Rabbuna yahdi, Allah memberikan dia petunjuk. Wa yufiquh, wa yurshiduh. Allah memberikan dia taufik. Allah memberikan dia irsyad. Fayamalu bi amali ahlil jannah. Dia beramal di penghujung hayatnya dengan amalan-amalan penghuni surga. Taubat kepada Allah Jalla wa Ala. Menjadi seorang hamba yang saleh, taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Akhirnya dia mati menutup kehidupannya dengan amalan-amalan penduduk surga. Akhirnya dia masuk ke dalam surga. Allahu Akbar. Dia pun masuk ke dalam surga. Ini sebagai contoh saudara-saudariku. Sebagai namudhaj. Sebagai contoh bagaimana pentingnya seseorang. Jangan sampai dia jadikan keburukan yang telah dia lakukan, selalunya dia melakukan keburukan. Selama-lamanya dia melakukan keburukan, seakan-akan dia putus dari rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa gunanya aku melakukan pintu kebaikan? Aku telah melakukan keburukan di masa lampau. Allah tidak memaafkan diriku. Tidak demikian saudara-saudariku. Tidak seperti itu saudara-saudariku. Keburukanmu di masa lampau ketika engkau bertaubat, Allah menerima taubatmu. Dan jadikan kehidupanmu setelahnya penuh dengan kebaikan. Husnul khitam. Kelalaian kita di awal-awal Ramadan, di pertengahan Ramadan, jangan menjadi penghalang engkau menutup Ramadanmu dengan kebaikan, dengan kebajikan, ketaatan, ketakwaan kepada Rabbmu. Tutuplah Ramadanmu dengan amal kebaikan, saudara-saudariku. Tutup amalan Ramadanmu dengan amal kebajikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Engkau akan keluar dari madrasatu Ramadan, dari pendidikan Ramadan dengan nilai-nilai takwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hikmah disyariatkannya Ramadan engkau akan dapatkan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di antara amalan yang dengannya kita bisa menutup Ramadan kita, pertama, puasa itu sendiri. Puasa itu sendiri yang memang diwajibkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Biiznillah semua kita berpuasa. Tapi lakukan puasa dengan imanan wahtisaban, saudara-saudariku. Kalau dari awal Ramadan kita telah melakukan puasa, walillahil hamdu wal minna, tinggal kita di penghujung Ramadan bagaimana meningkatkan kualitas ibadah puasa kita. Bagaimana kita meningkatkan kualitas ibadah puasa kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mungkin di awal-awal Ramadan kita berpuasa, kita belum menjaga lisan. Mungkin di awal-awal Ramadan kita berpuasa, mungkin belum menjaga perbuatan. Masih ada ucapan yang tidak dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala terucap oleh lisan kita. Masih ada perbuatan yang tidak dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala terlakukan oleh perbuatan kita. Bahkan perbuatan yang dibenci oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Perbuatan-perbuatan mungkar, maksiyah, mungkin masih kita lakukan. Dan kita mengakui itu, saudara-saudariku. Penghujung Ramadan ini, perhatikan itu semua olehmu, saudara-saudariku. Pastikan lisanmu la yatakallam illa bima yurdi rabbak. Pastikan lisanmu tidak berucap kecuali yang membuat Rabbmu ridha.
Pastikan lisanmu tidak berucap kecuali yang membuat Rabbmu cinta terhadapmu, yang membuat Rabbmu merahmatimu, yang membuat Rabbmu menyayangimu, yang membuat Rabbmu melimpahkan taufiknya untukmu. Ucapkan kalimat-kalimat mulia, kalimat-kalimat zikir, kalimat-kalimat tayyibah. Engkau sampaikan amar ma'ruf, engkau tegakkan nahi mungkar, engkau berikan nasihat kepada saudara-saudaramu. Begitu seterusnya. Begitu juga perbuatanmu. Di awal-awal Ramadan mungkin engkau masih melakukan perbuatan-perbuatan mungkar, perbuatan-perbuatan maksiat. Di akhir Ramadan perhatikan itu saudara-saudariku. Perhatikan. Jangan sampai engkau melakukan keburukan-keburukan sementara engkau sedang melakukan puasa kepada Rabbmu. Engkau melakukan ibadah yang begitu mulia di sisi Rabbmu, yang Rabbmu menyandarkan pahalanya kepadanya. Kullu amali ibni Adam lahu illa siyam, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amalan anak Adam untuknya. Pahalanya sudah ditetapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wal hasanatu bi asyri amsalha. Akan tetapi puasa Allah mengatakan illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Kecuali puasa yang dia lakukan. Sesungguhnya puasa itu adalah milikku dan aku yang akan memberikannya ganjaran, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pertama, puasa itu sendiri saudara-saudariku. Lakukan puasa yang penuh dengan kualitas. Lakukan puasa yang bermutu. Puasa ala hadiin nabawi, yang sesuai dengan petunjuk kenabian, kerasulan Nabi kita yang tercinta alaihi salatu wassalam. Kemudian yang kedua, setelah engkau lakukan puasa dengan berusaha untuk meningkatkan kualitas puasa yang engkau lakukan, di penghujung Ramadan ini tetaplah engkau melakukan qiyam. Timbul pertanyaan, Ustaz, dari awal puasa kita melakukan qiyam, lillahi alhamdu wal minna, sama dengan puasa? Maka jawabannya sama dengan yang pertama tadi. Tingkatkan kualitas qiyam yang engkau lakukan. Tingkatkan kualitas tarawih yang engkau lakukan. Mungkin di awal-awal Ramadan engkau lakukan qiyam, tapi mungkin engkau sedang mengantuk, engkau menghayal. Ketika engkau salat masih memikirkan perkara-perkara dunia, masih memikirkan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan salat, yang tidak ada hubungannya dengan qiyam, yang tidak ada hubungannya dengan tarawih. Perkhusyuk qiyammu di penghujung Ramadan. Tingkatkan mutunya, tingkatkan kualitasnya, bahkan kuantitasnya. Saudara-saudariku dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lakukan qiyam imanan wa ihtisaban. Lakukan qiyam imanan wa ihtisaban. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sudahkah engkau lakukan dengan iman? Kau lakukan qiyammu itu dengan dorongan iman, bukan karena ikut-ikutan. Kemudian ihtisaban, harapkanlah ganjaran pahala dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya Rabb, berikan aku ganjaran terhadap apa yang telah aku lakukan. Ya Allah, berikan aku pahala terhadap apa yang telah aku lakukan. Jadikan hambamu melakukan amal kebajikan dengan tujuan mengharapkan ganjaran pahala darimu, ya Allah. Ucapkan doa kepada Rabbmu, saudara-saudariku. Ini yang kedua. Tutup Ramadanmu dengan memperkhusyuk qiyammu kepada Rabbmu. Yang pertama tadi, menutup Ramadan dengan melakukan puasa yang berkualitas, bermutu. Yang kedua, menutup Ramadan dengan qiyam yang juga bermutu, berkualitas, yang khusyuk kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, iktsarud du'a. Memperbanyak doa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Akhi fillah, ukhti fillah, kita ini kerdil. Kita lemah, kita lelah. Kita tidak punya daya dan upaya apa saja. Kita tidak punya. La haula wa la quwwata illa billah. Kecuali
daya dan upaya yang memang diberikan oleh Allah Taala. Akhi fillah wa akhti fillah, jangankan amalan yang berat, melakukan puasa, melakukan qiyam, dan amalan-amalan yang lain. Memasangkan kancing baju kita, kalau Allah tidak berikan kekuatan kepada kita, wallah kita tidak mampu. Dan ketika Allah hilangkan kesempatan itu kepada kita, untuk kita, kita juga tidak akan mampu melakukannya. Bahkan membuka kancing kita, membuka kancing pakaian kita. Kita perhatikan. Berapa banyak orang yang di pagi hari dia berangkat bekerja, memakai pakaian, dan dia yang memakainya. Dia sarungkan tangannya ke lengan bajunya, sebelah kanan, sebelah kiri. Kemudian dia rapikan, kemudian dia pasangkan kancingnya dengan tangannya. Kemudian berangkat bekerja. Ternyata di sore hari, bukan dia yang menanggalkan kancing pakaiannya, melainkan orang lain. Allah sudah tidak berikan kepadanya kekuatan, daya dan upaya. Yang pertama, imma kematian menjemputnya, atau yang kedua, ditimpa oleh musibah, penyakit yang menjadikan dia tidak bisa menanggalkan kancing pakaiannya. Begitulah kiranya saudara-saudariku, kalau Allah Tabaraka wa ta'ala mencabut kesempatan, kekuatan, daya dan upaya, tiada amalan apapun yang bisa kita lakukan. Bahkan sekecil apapun amalan itu. Bahkan seringan apapun amalan itu. Allah, kita tidak mampu melakukannya. Maka bersandarlah selalu kepada Rabbmu. Bersandarlah selalu kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Iktsarud du'a. Dengan memperbanyak doa kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Kemudian seutama-utama doa yang bisa kita panjatkan saudara-saudariku, yang dicontohkan oleh Nabi SAW, terkhusus di akhir-akhir Ramadan, memperbanyak doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf. Engkau Zat Maha Pemaaf, Maha Pengampun, mencintai kemaafan, mencintai ampunan. Fa'fu anna, berikan kami ampunan ya Allah. Tukthir hadha ad-du'a wa dzikr ya akhal Islam wa ya ukhtal muslimah. Perbanyaklah engkau mengucapkan zikir ini di penghujung Ramadan. Mengucapkan doa ini di penghujung Ramadan. Kay husnal khitam, agar Ramadanmu tertutup dengan kebaikan, dengan amal saleh yang kau lakukan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Ayo saudara-saudariku, yang engkau yang belum menghafal, Allahumma innaka afuun. Ya Allah, Allahumma artinya ya Allah, innaka sesungguhnya engkau afuun, Zat yang Maha Pemaaf, Pengampun. Tuhibbu, dan engkau mencintai al-afu, al-afwa, kemaafan. Engkau mencintai ampunan. Fa'fu anna, berikan ampunan itu kepada kami ya Allah. Saya ulangi, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Di penghujung Ramadan ini, sering-seringlah lisan kita mengulang-ulang kalimat ini. Terutama di malamnya, terutama di Lailatul Qadar. Ingat saudara-saudaraku, saudara-saudariku, Nabi mengatakan, "Faman hurima khairuha faqad hurima khairul katsir." Barang siapa yang terhalangi mendapatkan kebajikan, kebaikan Lailatul Qadar, sungguh dia telah terhalang dari kebaikan yang menyeluruh, kata Nabi SAW. Ini yang ketiga. Kita ulangi, yang pertama tadi, meningkatkan kualitas puasa kita. Karena kalau kuantitasnya sudah sebegitu aja, kita tidak bisa menambah kuantitasnya. Karena puasa Ramadan hanya 1 hari 1 puasa, begitu seterusnya. Kemudian yang kedua, bisa kita tingkatkan kuantitasnya.
di samping kita meningkatkan kualitas, yaitu melakukan qiyam. Di samping melakukan tarawih, kemudian ditambah dengan qiyam. Walillahilhamdu wal minna. Di sebagian masjid-masjid kaum muslimin, bahkan banyak kita perhatikan melakukan qiyam di malam-malam Ramadan. Tidak mencukupkan tarawih, akan tetapi di malam harinya mereka tambah dengan qiyam. Semoga Allah tabaraka wa taala menerima seluruh amal kebaikan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Di samping menambah kuantitasnya, tingkatkan kualitasnya, saudara-saudariku. Jangan hanya ingin menggapai jumlahnya, jangan hanya ingin menggapai kuantitasnya, tetapi gapai kualitasnya. Lakukan itu semua dengan imanan wa ihtisaban. Penuh kekhusyukan, keikhlasan hatimu kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian tadi yang ketiga, iktsarud du'a. Memperbanyak bermunajat, berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Di antara doa yang masyru' yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama doa yang sangat indah diucapkan di malam Al-Qadar, Lailatul Qadar, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kemudian berikutnya, saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, amalan yang bisa kita lakukan al-i'tikaf. Ada sebuah kaidah usuliyah yang mesti kita perhatikan agar kita yang tidak mampu mungkin melakukan i'tikaf dengan full 10 hari terakhir, jangan sampai kita menganggap tidak akan mungkin kita bisa melakukan i'tikaf. Ada sebuah kaidah yang mengatakan ma la yudriku kulluhu la yutraku kulluhu. Ma la yudraku, saya ulangi, ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Ini kaidah, ma'asyiral ikhwah, mesti kita pahami dengan baik. Sehingga mungkin dirimu yang beruzur tidak bisa melakukan i'tikaf, al-i'tikaful kamil, i'tikaf yang sempurna, jangan menjadi halangan bagimu untuk melakukan i'tikaf walaupun di sebagian waktu, terutama di malam hari. Apa kata kaidah yang disebutkan oleh para ulama kita? Ma la yudraku kulluhu. Ma la yudraku kulluh, apa-apa yang tidak bisa digapai dengan semuanya. La yutraku kulluh, bukan berarti engkau meninggalkan semuanya. Dirimu mungkin yang beruzur dengan uzur-uzur yang menjadikan engkau tidak bisa melakukan i'tikaful kamil, i'tikaf yang sempurna, bukan berarti engkau meninggalkan i'tikaf dengan secara total. Berapa waktu engkau bisa melakukan i'tikaf? Mungkin setelah selama engkau tarawih berada dalam masjid, begitu engkau masuk ke dalam masjid melakukan salat isya, tarawih, itu niatkan i'tikaf, berada dalam masjid. Kemudian dudukmu setelah tarawih, niatkan i'tikaf. Mungkin kau baca Al-Quran, kau berzikir sebelum kau keluar dari masjid, sebelum kau pulang, mungkin 1 jam, 2 jam. Selesai engkau tarawih mungkin jam 9.30. Mungkin engkau akan meninggalkan masjid 10.30 atau jam 11. Ketika engkau niatkan dari engkau masuk ke masjid, melakukan isya dan tarawih, sampai jam 11 engkau meninggalkan masjid, ketika engkau meniatkan i'tikaf, engkau akan mendapatkan ganjaran i'tikaf dari Allah tabaraka wa ta'ala. Kau mendapatkan qudwah dari Nabi SAW. Walaupun mungkin kita tidak bisa melakukannya dengan al-i'tikaful kamil, dengan uzur-uzur yang ada, dengan uzur-uzur yang dengannya kita tidak bisa melakukan i'tikaf dengan sempurna, tapi jangan dijadikan ketidaksempurnaan kita beriktikaf, jangan kita jadikan sebagai penghalang kita untuk mendapatkan pahala i'tikaf. Di penghujung Ramadan, saudara-saudariku, ada ibadah yang dikhususkan oleh Nabi SAW sebagaimana hadis Abu Hurairah, hadis Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, menerangkan tentang kondisi Nabi SAW di penghujung Ramadan. Salah satu ibadah yang dilakukan oleh Nabi
kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam i'takafa fil ashril awakhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan i'tikaf di penghujung Ramadan di 10 hari terakhir. Dan para ulama kita telah menerangkan apa yang dimaksud dengan i'tikaf. Yang dimaksud dengan i'tikaf adalah luzumul muslim al-masjida li ta'atillahi tabaraka wa ta'ala. Berdiamnya seorang muslim di masjid dengan tujuan melakukan ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Walau fatrah minaz zaman, walaupun sebagian daripada waktu 1 jam, 2 jam, 3 jam. Ini tidak menjadikan kita juga malas melakukan i'tikaf. Tapi yang kita maksud adalah kita-kita yang memiliki uzur sehingga tidak bisa melakukan al-i'tikaful kamil sepenuhnya di 10 hari terakhir Ramadan. Sebagian waktu engkau bisa melakukan i'tikaf. Niatkan i'tikaf. Engkau mendapatkan pahala i'tikaf walaupun tidak sempurna seperti yang bisa melakukan dengan sempurna. Dan Allah tabaraka wa ta'ala memberikan ganjaran sesuai dengan amalan yang dilakukan oleh seseorang. Namun ketika engkau tidak meniatkan masukmu ke dalam masjid dan dudukmu di dalam masjid dengan alasan engkau tidak bisa melakukan dengan sempurna 24 jam dalam 1 hari, kemudian engkau tidak meniatkan i'tikaf, engkau kehilangan pahala i'tikaf dari Allah tabaraka wa ta'ala. Engkau bisa berapa saudara-saudariku? Kita bisa berapa jam? Bisakah kita 3 jam? Atau 4 jam? Atau 5 jam? Engkau niatkan i'tikaf. Kita niatkan i'tikaf. Hatta nahsula thawab al-i'tikaf wa ajra al-i'tikaf. Sampai kita mendapatkan pahala i'tikaf dari Allah tabaraka wa ta'ala. Mengikuti Nabi SAW melakukan i'tikaf walaupun belum mampu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi jumlah al-i'tikaful kamil. Tapi bagi siapa yang mampu, yang tidak memiliki uzur-uzur, lakukan i'tikaf saudara-saudariku. Karena orang-orang yang melakukan i'tikaf ad'a li husuli ala lailatul qadar. Lebih mudah untuk mendapatkan dan lebih menuntun dia untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Akhi wa ukhti fillah, yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian sedikit nasihat untuk orang-orang yang beriktikaf di penghujung Ramadan ini. Pertama, lakukan i'tikaf dengan ikhlas lillahi ta'ala. Bukan dengan tujuan ikut-ikutan, dengan tujuan bertemu dengan teman-teman, kemudian nanti di dalamnya bercerita, membuat halaqah-halaqah yang tidak ada manfaatnya. Ini bukan i'tikaf. Lianna hakikat al-i'tikaf, hakikat daripada i'tikaf adalah inqita'ul qalb, terputusnya dan terhentinya hati kita, sehingga hati kita ini berzikir kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Terhentinya hati kita dari keterkaitan dengan selain Allah tabaraka wa ta'ala, kemudian siap untuk memperbanyak zikir kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ini i'tikaf. Inqita'ul qalbi ila zikrillah. Terputusnya dan terhentinya hati kita dengan segala apapun. Kemudian yang dilakukan oleh hati kita ini hanya berzikir kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Inilah makna daripada i'tikaf. Tapi kalau dirimu melakukan i'tikaf, di dalam masjid engkau tidur, begitu engkau bangun engkau bercerita, kemudian di malam hari engkau makan, disibukkan dengan berbagai macam minuman, bercerita dengan sahabat-sahabat engkau, maka ini bukan i'tikaf yang sesungguhnya. I'tikaf yang sesungguhnya terputusnya hubunganmu dengan manusia, keterkaitanmu terhenti dengan selain daripada Allah tabaraka wa ta'ala, dan engkau bersiap-siap menghadap kepada Allah tabaraka wa ta'ala dengan seluruh ibadah yang engkau lakukan. Membaca Al-Quran, melakukan qiyam, an-nawafil, berzikir, kemudian as-sadaqah, dan pintu-pintu ketaatan yang lain yang bisa engkau lakukan, saudara-saudariku. Jadi ini yang keempat. Yang pertama tadi, meningkatkan kualitas
Ramadan kita, puasa kita. Karena dari sisi kuantitas tidak bisa kita tingkatkan. Dari sisi jumlah tidak bisa. Kemudian meningkatkan kualitas dan kuantitas qiyam kita. Bila perlu tidak hanya terhenti di tarawih. Kemudian kita tambah untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang lebih. Keutamaan tarawih kita dapatkan, ditambah keutamaan menghidupkan malam-malam Ramadan, al-ashrul awakhir dengan qiyam. Kemudian iktsarud doa, perbanyak doa kepada Allah Jalla wa Ala. Kemudian al-i'tikaf. Afdal ayakun al-i'tikaf i'tikafan kamilan. Namun bagi siapapun yang belum mampu melakukan dengan uzur-uzur, jangan itu semua dijadikan sebagai penghalang bagimu, bagi kita saudara-saudariku melakukan i'tikaf. Fatrah minaz zaman, walaupun sebagian daripada waktu yang bisa kita lakukan. Kita masuk ke dalam masjid, kita niatkan i'tikaf. Setelah kita salat, kita duduk sejenak, baca Al-Quran, berzikir, beribadah, kita niatkan i'tikaf. Kita masuk ke dalam masjid di malam hari, melakukan salat isya secara berjamaah, tarawih secara berjamaah. Kemudian setelah itu kita duduk sebentar, baca Al-Quran, berzikir, niatkan i'tikaf. Sehingga Ramadan kita betul-betul tertutup dengan benih-benih ketaatan. Keluar kita dari madrasatul Ramadan membawa benih-benih ketaatan itu, karena kita menutupnya dengan ketaatan-ketaatan itu. Saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hadirin hadirat, kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, saimin saimat, azani Allah wa iyyakum. Kemudian berikutnya adalah meningkatkan benih-benih ketaatan itu di Lailatul Qadar, di malam Al-Qadar. Timbul pertanyaan, Ustaz, bukankah malam Lailatul Qadar itu kita tidak mengetahuinya kapan malam itu dijadikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala? Iya. Tetapi saudara-saudariku, malam itu dikerucutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, fil ashril awakhir. Dikerucutkan lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam-malam ganjil. Setelah itu timbul perbedaan pendapat dari kalangan ahli ilmu. Mana malam-malam ganjil yang lebih berpotensi, berkemungkinan terjadi Lailatul Qadar itu? Pertama, di 10 malam terakhir kita bersemangat melakukan seluruh benih-benih ketaatan, dan kita tambah semangat itu di malam-malam ganjil. Kita tambah semangat itu di malam-malam ganjil. Kemudian begitu datang malam ke-27, kita tingkatkan lagi kualitas kuantitas amal ibadah kita. Dan sebagian dari kalangan ahli ilmu yatarajjah indahum, lebih berkemungkinan di sisi mereka Lailatul Qadar itu terjadi di malam ke-27. Kemudian begitu datang malam ke-29, kembali kita memompa semangat kita, memperkencang ibadah kita, meningkatkan kualitas kuantitas ibadah kita. Karena sebagian dari kalangan ahli ilmu yatarajjah indahum anna Lailatul Qadar fit tasi wal 20, bahwa Lailatul Qadar di malam ke-29. Maka dari awal begitu masuk 10 terakhir malam-malam ganjil kita pacu semangat kita. Begitu datang 27, begitu datang 29, kita pacu kembali semangat kita. Melakukan amal saleh, memperkhusyuk qiyam, memperkhusyuk doa kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian kita upayakan di malam itu kita beriktikaf. Kita luangkan waktu untuk iktikaf. Malam yang disebutkan oleh Nabi, yang disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, wa ma adraka ma lailatul qadr,
Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Allahu Akbar. Lailatul Qadri khairum. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar, Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Maknanya apa, ma'asyiral ikhwah? Kita beribadah kepada Allah Jalla wa Ala dengan terus menerus, continue, tanpa berhenti-berhenti, selama lebih kurang 83 tahun, 1000 bulan. Ibadahmu yang kau lakukan di Lailatul Qadar, di malam Al-Qadar, itu saudara-saudariku lebih mulia daripada 1000 bulan tadi. Tidakkah terpacu semangatmu? Tidakkah tergugah hatimu? Tidakkah terpanggil jiwamu? Tidakkah terpancing semangatmu untuk melakukan benih-benih ketaatan dengan penuh semangat, dengan penuh mujahadah di malam tersebut? Tambah semangatmu di malam-malam ganjil, di malam ke-27, di malam ke-29. Ba'du ahli ilm, sebagian dari kalangan para ulama, yatarajjah indahum anna lailatul qadri fi hadhihi al-lailah, bahwa Lailatul Qadar di malam tersebut 27 atau 29, 29 atau 27. Saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian perbanyak mengucapkan doa yang kita sebutkan tadi. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Sedikit kita sebutkan keutamaan-keutamaan atau khasais yang atau fadail dari Lailatul Qadar agar kita lebih mengenalnya. Mudah-mudahan dengan itu timbul semangat dalam jiwa kita untuk meningkatkan kualitas kuantitas ibadah kita dengan tujuan mencari Lailatul Qadar, walaupun secara pasti kita tidak mengetahuinya kapan malam tersebut dijadikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang pertama adalah anna Allah anzala fiha al-Qur'an alladhi bihi hidayatul bashar wa sa'adatuhum fid dunya wal akhirah. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu rahmatan wasi'ah, beliau mengatakan anna Allah anzala al-Qur'an, bahwa di malam itu Allah menurunkan Al-Qur'an alladzi bihi hidayatul bashar, yang di dalamnya lah terdapat kebahagiaan, kesenangan bagi umat manusia di dunia dan di akhirat. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar, kami menurunkan Al-Quran di malam Al-Qadar, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena Al-Quran sejatinya diturunkan bukan untuk mempersulit manusia, bukan untuk mengekang hamba-hamba Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak, Allah mengatakan ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Muhammad, kami tidak menurunkan Al-Quran untuk menyulitkanmu, untuk menyusahkanmu. Ketika Al-Quran bukan diturunkan untuk mempersulit, menyusahkan Nabi dan pengikutnya, berarti sebaliknya Al-Quran diturunkan untuk mendatangkan kebahagiaan kepada kita. Maka Al-Quran merupakan kitabus sa'adah, kitab yang akan mendatangkan kebahagiaan kepada kita. Ketika kita baca, kita pelajari, kita amalkan dan kita dakwahkan, akan mendatangkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Maka Al-Quran yang kita sebut tadi dengan kitabus sa'adah diturunkan di Lailatul Qadar oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedua, saudara-saudariku, yang kedua adalah ketika Allah mengatakan wa ma adraka ma Lailatul Qadar, itu menunjukkan keutamaan Lailatul Qadar itu sendiri. Apa kata Ibn Utsaimin?
ma yadullu 'ala al-istifham min at-tafkhim wa at-ta'dhim fi qawlihi. Ayat yang menunjukkan di dalamnya istifham min at-tafkhim, ini merupakan bagian daripada penekanan. Apa kata Allah? Tahukah engkau ma Lailatul Qadar? Apa Lailatul Qadar itu? Itu saking pentingnya. Saking pentingnya agar manusia tahu. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Tahukah engkau apa itu Lailatul Qadar? Itu menunjukkan kemuliaannya. Sehingga Allah bertanya, Allah tekankan, wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Tahukah engkau apa itu Lailatul Qadar? Ini yang kedua. Yang ketiga, annaha khairum min alfi syahrin. Bahwa Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Allahu Akbar. Sujudmu dengan ikhlas di malam itu, saudara-saudariku. Salat kita dengan ikhlas di malam itu, wahai saudara-saudariku, lebih baik daripada 1000 bulan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Nikmat Rabbmu yang mana lagi engkau dustakan? Begitu banyak ternyata pintu-pintu kebaikan dilapangkan dan dibukakan oleh Allah Taala. Kemudian berikutnya, annal malaikah tatanazzal fiha hum yanziluna illa bil khairi wal barakati wal rahmah. Hum la yanzilun illa bil khairi wal barakati wal rahmah. Bahwa para malaikat di malam itu diturunkan oleh Allah Taala. Dan malaikat tidaklah turun kecuali membawa kebaikan, keberkahan, dan rahmat. Allahu Akbar. Hatta al-malaikah al-muqarrabun, yang dekat dengan Allah Taala, yang Allah jadikan mereka sebagai penghuni langit-langitnya. Tidaklah setiap langit itu, melainkan tidak ada tempat satu jari atau beberapa jari kecuali malaikat meletakkan keningnya sujud menghadap kepada Rabbnya. Malaikat-malaikat mulia itu pun turun di malam Al-Qadar itu, menunjukkan bagaimana mulianya malam itu. Tatanazzalu fiha wahum la yanziluna illa bil khairi wal barakati wal rahmah. Kemudian yang kelima, annaha salamun li kathratis salamah fiha min al-iqabi wal adhabi bima yaqumu bihi al-abdu min ta'atillahi azza wa jalla. Di malam itu disebut dengan salam, malam keselamatan, karena banyaknya keselamatan yang tertebar di malam itu. Selamat dari siksaan-siksaan, selamat dari azab-azab. Berapa banyak orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Taala dari siksaan karena ketaatan yang mereka lakukan di malam itu. Kemudian yang terakhir, annallaha anzala fi fadliha suratun kamilah tutla ila yaumil qiyamah. Saking tingginya keutamaan Lailatul Qadar, Allah menurunkan satu surat yang sempurna yang akan dibaca sampai hari kiamat biiznillah. Ini menunjukkan bagaimana tingginya keutamaan Lailatul Qadar. Berjuanglah kita untuk mendapatkan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, mustami'in mustami'at yang dimuliakan oleh Allah Taala. Yang terakhir, amalan saleh yang bisa kita lakukan, wa illa hanya saja sebenarnya amalan yang sangat banyak, tapi nakhtasir, kita singkat. Yang terakhir adalah di penghujung Ramadan ini, jangan lupa kita menegakkan salah satu daripada kewajiban yang diwajibkan oleh Nabi SAW, tentu atas perintah Allah Taala, menunaikan sadaqatul fitr. Tunaikan sadaqatul fitr, akhi fillah, ukhti fillah. Nabi SAW disebutkan oleh para sahabat, farada Rasulullah SAW sadaqatul fitr. Nabi SAW mewajibkan menunaikan zakatul fitr, tuhratan lis-shaim wa tu'matan lil masakin, sebagai pembersih diri bagi orang-orang yang berpuasa. Karena sejatinya dari awal Ramadan kita tidak lepas dari kekurangan, kesalahan, kelalaian. Di akhir Ramadan ini lakukan pensucian terhadap dirimu, saudara-saudariku.
dengan cara menunaikan sadaqatul fitr, tuhratan lis-shaim wa tu'matan lil masakin, bentuk makanan bagi orang-orang miskin. Di hari raya tidak boleh ada di antara kaum muslimin tidak bergembira, saudara-saudariku. Karena tidak ada makanan yang bisa mereka makan, mereka sedih. Tidak merasakan kegembiraan begitu masuk satu Syawal. Tidak bisa merasakan kegembiraan berhari raya. Salah satu daripada syiar Idul Fitr yaitu memperlihatkan izhar al-farah, dan kegembiraan itu terlihat ketika di hari itu ada makanan yang bisa dimakan, ada air yang bisa diminum. Ada hal-hal yang bisa menjadi penunjang kita untuk memperlihatkan kegembiraan. Maka sadaqatul fitr tu'matan lil masakin, sebagai bentuk makanan bagi orang-orang miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum salat, fahiya sadaqatun maqbulah, itulah sedekah yang Allah terima. Barang siapa yang menunaikan setelah salat, itu merupakan sedekah dari sedekah-sedekah biasa. Di penghujung Ramadan engkau sudah diizinkan menunaikan sedekatul fitr, tapi afdalnya di pagi hari Idul Fitr. Namun mungkin ketika dilakukan di pagi hari Idul Fitr ada beberapa uzur, maka insyaallah 1 hari 2 hari menjelang Idul Fitr boleh kita mengeluarkan. Tapi bagi siapa yang mampu mengeluarkan di pagi hari raya sebelum salat, itu lebih baik dan lebih utama. Ini ma'asyal muslimin, beberapa amalan yang dengannya kita menutup Ramadan kita dengan amal kebajikan, amal-amal saleh. Semoga Allah Ta'ala menjadikan seluruh benih-benih ketaatan yang telah kita lakukan diterima oleh Allah Ta'ala. Semoga Allah selalu memberikan bimbingannya kepada kita sampai akhir Ramadan di atas ketaatan-ketaatan, sehingga seluruh benih ketaatan yang telah kita tanam selama bulan Ramadan membekas di dalam jiwa kita, sehingga pasca Ramadan amalan itu tetap membersamai kita guna untuk melanjutkan perjalanan menuju kepada Allah Ta'ala, menghambakan diri selama kita diberikan kehidupan, karena tujuan kita hidup adalah menghambakan diri kepada Allah Jalla wa Ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa akhiru da'wana sallallahu alaihi wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Selebihnya kita serahkan kepada akhuna Abu Audin. Ya, nah, jazakallahu khairan atas materi yang disampaikan oleh Ustaz yang sangat cocok sekali dengan kita sekarang ya. 25 menuju 26 nanti malam. Tapi kaum muslimin muslimah, mari kita tutup Ramadan kita ini dengan hal-hal yang terbaik ya. Kita usahakan seperti yang disampaikan oleh Ustaz tadi. Baik kaum muslimin muslimah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, sudah kita buka untuk layanan pertanyaan ya di 08117530.000 dan 081175454444. Silakan pertanyaan Anda. Baik, kita akan angkat penelpon yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Dengan siapa Ibu? Di mana? Ummu Syakila di Pasir Putih, ya, Bu. Ya, pertanyaan Ummu Syakila di Pasir Putih, silakan. Nah, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, Ustaz. Wa iyyak barakallah. Yang Ana tanyakan, Ustaz, tentang malam Lailatul Qadar. Sebagaimana seorang perempuan yang ada unsur yang sedang halangan, apakah amalan yang bagus dilakukan oleh seorang perempuan yang lagi haid, karena seorang perempuan tidak bisa membaca Al-Quran, Ustaz, dan memegang mushaf. Apakah boleh seorang perempuan yang lagi haid membaca Al-Quran pada malam terakhir, sebelum malam terakhir Lailatul Qadar ini, membaca Al-Quran dengan handphone, Ustaz? Dan amalan-amalan apa saja yang bisa kami lakukan, Ustaz, seorang perempuan yang lagi haid ini, Ustaz? Syukuran, Ustaz. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus dari Ummu Syakila di Pasir Putih. Silakan, Ustaz. Baik, barakallahu fiik Ummu Syakilah di Pasir Putih. Pertanyaan yang bagus. Mudah-mudahan ini semua tertopang dengan niat yang penuh dengan keikhlasan, agar tidak tertinggal mencari atau berjuang, bermujahadah di Lailatul Qadarnya. Bagaimana dengan kondisi wanita-wanita yang sedang
mengalami haid, maka cukup ibadah yang tidak diizinkan saja yang mesti ditinggalkan oleh wanita itu, yaitu salat. Adapun selain daripada itu, secara umum ibadah-ibadah, ketaatan-ketaatan bisa ibu lakukan dan juga bisa dilakukan oleh wanita-wanita yang kebetulan jadwal haidnya datang bertepatan dengan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Terutama mungkin sudah mendekat-dekat selesai Ramadan ini. Jadi yang tidak diizinkan hanya melakukan salat. Adapun ibadah-ibadah yang lain secara garis besar, ini di malamnya, puasa tentu tidak diizinkan, tapi di malamnya itu tidak diizinkan melakukan salat, baik salat wajib atau salat-salat sunnah. Adapun baca Al-Quran, ada khilaf dari kalangan ahli ilm, perbedaan pendapat, wal arjah wa ilmuhu indallah, yang lebih kuat biiznillah, yang kami yakini kebenarannya, boleh bagi wanita haid membaca Al-Quran. Adapun untuk memegangnya, maka ihtiyatan, untuk berhati-hati, gunakan alas tangan atau sarung tangan. Kalau memang sekiranya butuh untuk dipegang. Tapi kalau sekiranya seorang wanita penghafal Al-Quran, dia tidak butuh memegangnya, maka ihtiyatan, untuk berhati-hati, tidak usah memegangnya. Karena di situ ada perbedaan dari kalangan ahli ilmu. Jadi baca Al-Quran insyaAllah tidak mengapa. Ini dari kalangan Hanabilah dan dari kalangan Malikiyah kalau tidak salah ya. Itu menguatkan pendapat bolehnya wanita haid untuk membaca Al-Quran. Apalagi ini di bulan Ramadan, apalagi di penghujung Ramadan. Di luar bulan Ramadan pun diizinkan, apalagi sudah di dalam bulan Ramadan kemudian berada di penghujung Ramadan. Jadi kita tidak mengatakan ini pendapat yang disepakati, tidak, ini khilaf dari kalangan ahli ilm. Tapi kalau kita mengacu kepada pendapat yang lebih kuat dan yang saya yakini kebenarannya, maka insyaallah diperbolehkan. Pertama, tidak ada dalil yang disepakati larangannya. Dalil yang sahih yang saya maksudnya, yang disepakati larangan wanita haid membaca Al-Quran. Apalagi ini al-awqat, al-fadilah, waktu-waktu yang ada keutamaan di dalamnya. Maka insyaallah tidak mengapa. Untuk memegangnya, gunakan alas tangan atau sarung tangan, ihtiyatan, untuk berhati-hati. Kemudian perbanyak zikir, dan zikir diperbolehkan bagi wanita haid. Terutama zikir yang kita sebutkan tadi. Ya Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kemudian diulang-ulang zikir ini, terutama di malam-malam ganjil, apalagi malam 27, yang sebagian para ulama menguatkan kemungkinan besar terjadinya di malam itu, sebagian lagi 29. Ada khilaf dari kalangan ahli ilmu. Walhasil tidak ada malam yang ditentukan. Makanya kita berjuang di 10 malam terakhir, terutama di malam-malam ganjil, dan lebih ditekankan 27, 29. Kemudian ibadah-ibadah yang lain. Bersedekah. Ya, jangan luputkan kita bersedekah. Kalau kita misalnya tidak ke masjid karena haid tadi, mungkin kita titipkan sedekah kepada teman-teman kita atau kepada keluarga kita yang ke masjid. Seorang wanita mungkin menitipkan kepada suaminya, kepada anaknya, untuk memasukkan infaknya. Di masjid-masjid kaum muslimin itu kebanyakannya ada kotak infak yang dijalankan. Maka kirimkan harta yang bisa kita kirimkan, kemudian niatkan untuk bersedekah di malam-malam penghujung Ramadan ini. Kemudian juga memberikan bukaan kepada orang-orang, terutama orang-orang miskin, orang-orang fakir. Belikan mereka makanan, minuman, nasi bungkus atau yang semisal dengannya. Kemudian kirimkan kepada mereka. Apakah mereka tetangga kita atau selain daripada tetangga kita. Lakukan itu. Kemudian begitu juga amalan-amalan yang lain yang bisa kita lakukan. Amalan-amalan yang lain yang bisa kita lakukan. Tadi sudah berapa? Pertama tadi baca Quran, kemudian zikir, doa, kemudian sedekah. Nah, ini perbanyak aja di malam-malam
ganjil, mudah-mudahan bertepatan di malam Al-Qadar tersebut. Wabillahi taufiq. Naam. Ya, jazakallahu khairan atas jawaban penjelasan dari Ustaz. Ya, ada 2 pertanyaan yang senada dengan Ummu Syakila di Pasir Putih tadi ya. Mudah-mudahan alhamdulillah sudah dijawab oleh Ustaz. Jadi 3 penanya sudah mendapatkan jawaban dari Ustaz. Tapi kita beralih ke pertanyaan dari Perawang ya. Yang ingin bertanya melalui layanan interaktif silakan 08117530.000 untuk interaktif biasa dan telepon WA 081175454444. Baik, ini hamba Allah di Perawang. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Ana ibu hamba Allah dari Perawang. Izin bertanya Ustaz, apakah boleh keponakan membayar zakat fitrahnya kepada bibinya? Sekian, terima kasih jawabannya. Jazakumullahu khairan katsiran Ustaz. Wallahu ta'ala alam. Andaikan keponakan tadi bukan dia yang memberikan nafkah yang wajib ya kepada yang disebutkan tadi, wallahu ta'ala alam, selagi bukan dia yang memberikan nafkah yang wajib, maka diperbolehkan baginya untuk memberikan untuk memberikan zakat, baik zakat mal atau zakatul fitr. Kecuali manakala selama ini dia yang memberikannya nafkah, memberikannya penghidupan atau yang semisal dengannya, maka itu yang mesti dia selalu berikan. Tidak boleh dia berikan zakat seakan-akan dia lari dari apa yang telah dia lakukan selama ini. Tapi selama dia tidak memberikan kewajiban nafkah terhadap sebagian daripada kerabat yang disebutkan, yang bukan mereka yang wajib menafkahinya, maka diizinkan untuk memberikan zakat. Wallahu ta'ala a'lam. Nah. Ya, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasan dari Ustaz. Demikian, mudah-mudahan ibu hamba Allah di Perawang bisa mendengarkan jawaban dari Ustaz. Tapi kita beralih ke pertanyaan Bapak hamba Allah di Pekanbaru. Bapak hamba Allah di Pekanbaru bertanya, Bismillah, Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz. Assalamualaikum. Apakah ada kewajiban ijab qabul ketika kita membayar zakat fitrah, mengatakan ini zakat dari keluarga fulan? Syukron atas jawabannya Ustaz, jazakumullahu khairan. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setahu yang kita ketahui, ijab wal qabul itu tidak mesti dilakukan. Cukup niat saja ma'asyarul ikhwah. Kita berniat untuk membayar zakat, maka ini sudah terhitung. Tidak mesti dengan ada ijab wal qabul seperti akad-akad yang lain, misalnya akad-akad pernikahan, kemudian akad-akad jual beli. Tidak, wallahu ta'ala, tapi cukup dibayar. Begitu dibayar sudah selesai. Niatkan untuk melakukan sedekahul fitr, salah satu perintah Nabi SAW yang dianjurkan oleh Nabi di penghujung Ramadan, sebagaimana dalam hadis yang kita sebutkan tadi, farada Rasulullah SAW sedekahul fitr tuhratan lis-shaim wa tu'matan lil masakin. Dan pelaksanaannya dengan cara al-ijab wal qabul, ya, itu wallahu alam tidak kita dapatkan keterangan-keterangannya dari hadis Nabi SAW atau dari athar yang kita ketahui selama ini. Adapun sekiranya memang dibutuhkan hal yang seperti itu, ya harus mengacu kepada dalil. Kalau sekiranya memang ada, maka silahkan. Tapi kalau tidak, maka cukup lakukan dengan biasa saja. Berikan, atau baik langsung diberikan kepada orang atau dititipkan, maka selesai. Innamal a'malu binniyat. Intinya kita niatkan bahwa kita ingin mengeluarkan sedekahul fitr. Kalau kita sudah berniat ikhlas kepada Allah tabaraka wa taala, fahiya sadaqatun maqbulah. Itulah sedekah yang diterima oleh Allah tabaraka wa taala. Wallahu taala alam. Baik, jazakallahu khairan atas jawaban penjelasan dari Ustaz. Silakan kita selang-seling dulu yang sudah di ujung telepon tadi 08117530.000. Baik, kita akan angkat penanya dari telepon biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.
dengan Bapak Umar. Dari Bukan? Bangkinang nih, Ustaz. Oh, dari Bangkinang. Oh, Bapak siapa ini? Hamba Allah aja, Ustaz. Hamba Allah di Bangkinang. Silakan Bapak hamba Allah, tafadhol. Terima kasih. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersemangat untuk melakukan amalan-amalan di 10 malam terakhir ini, Ustaz. Alhamdulillah. Ini lalu pada suatu hari kita cerita ke teman-teman. Tujuannya untuk memotivasi mereka. Iya. Nah, lalu kita teringat cerita yang kita lakukan itu bisa menghapus pahala-pahala kita yang kita lakukan tadi malam itu, Ustaz. Nah, kan di itu biasa disebut dengan sum'ah itu ya. Lalu yang jadi pertanyaan, apakah amalan tersebut bisa kembali kita miliki ya? Karena kita merasa sudah hapus dengan sum'ah tersebut. Apakah ada kafaratnya atau apakah ada kiat-kiat khusus yang harus kita lakukan agar pahalanya itu bisa kembali lagi ke kita? Karena kita yakin pahalanya udah habis karena kita sum'ah tadi, Ustaz. Nah, jadi kiat-kiat apa yang harus kita lakukan agar kembali kepada kita pahala yang hilang tersebut, Ustaz? Demikian saja, Ustaz. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz, ada hamba Allah di Bangkinang. Alhamdulillah. Taib. Alhamdulillah, bersemangat di akhir-akhir Ramadan, fil ashr al-awakhir ini bentuk daripada bimbingan yang diberikan oleh Allah Taala. Jadi siapapun yang merasakan bentuk daripada hamasah, semangat, mujahadah di dalam jiwanya untuk memperbanyak amal saleh, maka pujilah Allah Taala. Karena berapa banyak orang yang tidak tergerak hatinya sedikit pun untuk beramal saleh di penghujung Ramadan ini. Maka siapapun di antara kita yang merasa semangat di penghujung Ramadan, tidak ketinggalan qiyamnya, tidak ketinggalan qiraatul Qur'annya, bahkan memacu qiraatul Qur'an, ini yang menggerakkan adalah Allah Taala biiznillah. Pujilah Allah Taala alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kemudian bagaimana kiranya amalan-amalan itu terceritakan oleh kita? Maka semuanya tergantung kepada niat kita. Tergantung kepada niat kita. Kalau niat kita tetap ikhlas, bukan riya, bukan sum'ah, bukan menginginkan pujian, sanjungan, pujian, atau yang semisal dengannya, maka walaupun kita ceritakan, itu tidak akan menggugurkan amalan-amalan kita. Biiznillah. Apalagi tujuannya memberikan motivasi kepada orang lain. Imam Ibn Qayyim mengatakan, kadang sedekah yang terang-terangan itu lebih utama dari sembunyi-sembunyi. Terkadang, bukan selalu. Memang sedekah pada umumnya sembunyi-sembunyi itu lebih baik. Tapi terkadang seseorang terang-terangan melakukannya, bahkan dia sebutkan untuk memberikan motivasi, ada sisi keutamaan yang lain yang dia gapai. Namun apabila dia bisa menjaga niat hatinya. Jadi kalau menyebutkan amalan-amalan itu kepada orang lain dengan tujuan memberikan semangat, motivasi, maka insya Allah tidak akan menghanguskan amalan-amalan tersebut. Namun terkadang seiring dengan itu mungkin timbul rasa-rasa dalam hati kita. Entah rasa-rasa bangga, ujub, na'udzubillah. Sehingga timbul juga rasa-rasa amalan kita itu lenyap. Begitu timbul rasa-rasa itu, beristighfarlah langsung kepada Allah Taala. Astaghfirullah, astaghfirullah, ya Rabb. Ya Allah, janganlah engkau gugurkan amalan-amalan pahala-pahala hambamu ya Allah. Bimbinglah hambamu selalu untuk menjaga keikhlasan ya Allah. Maka tolak itu rasa-rasa itu, tolak dan campakkan rasa-rasa itu. Dengan itu biiznillah amalan kita tidak akan digugurkan oleh Allah Taala. Maka beristighfar, berta'awudz kepada Allah Taala, karena
itu ada dorongan-dorongan, bisikan-bisikan syaitan sehingga muncullah rasa-rasa tadi. Maka istighfar, bertawudz kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, insyaallah amalan kita tidak digugurkan oleh Allah Jalla wa Ala. Wabillahi taufiq. Naam. Ya, jazakallahu khairan atas jawaban penjelasan dari Ustaz. Taib kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun antum berada, kembali kita angkat ya untuk pertanyaan dari telepon. Taib silakan yang sudah di ujung telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Abu. Dengan ibu pendengar setia? Iya, betul. Suaranya khas ya, baik. Masya Allah. Mudah-mudahan ya masih setia mendengar. Silakan Ibu pertanyaan atau konsultasinya. Tafadholi. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang membaca ayat Ustaz di dalam sholat. Kita kan kalau di ujung atau di pertengahan ayat seperti la yukallifullahu nafsan illa wus'aha itu Ustaz. Kan tidak pakai bismillah Ustaz. Tapi saya sering tuh terbaca bismillah dulu Ustaz. Gimana Ustaz? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib, tentang membaca Al-Quran ya. Iya, demikian disebutkan, diantaranya disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Majalis Syahr Ramadan. Salah satu adab dan etika di dalam baca Al-Quran yaitu membaca Al-Basmalah apabila kita memulai bacaan kita di awal surat, karena tertulis di situ Bismillahirrahmanirrahim, karena dia merupakan Bismillah bagian daripada Al-Quran, wahyu yang diturunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka ketika di awal surat kita membaca Bismillah, namun ketika di pertengahan surat kita hanya membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, karena datang perintahnya wa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonirrajim. Jadi ketika di awal kita ta'awudz dan bismillah, ketika di pertengahan kita ta'awudz saja tanpa mengucapkan bismillah. Kecuali di surat At-Taubah ya, di awal-awalnya kita juga tidak mengucapkan bismillah karena tidak ada tertulis di situ bismillah, karena para sahabat ketika menuliskan Al-Qur'an di satu mushaf, mengumpulkannya menjadikan satu mushaf, itu terdapat di situ pertanyaan-pertanyaan al-mushkilah, apakah At-Taubah ini surat tersendiri dari Al-Quran, di dalam Al-Quran, atau dia merupakan bagian daripada Al-Anfal, surat sebelumnya, akhirnya dipisahkan tanpa membuat bismillah. Dan itu pendapat yang kuat ya, karena kalau sekiranya di situ ada bismillah itu pasti terjaga, karena Al-Quran semuanya terjaga. Nah, bagaimana dengan yang telah berlalu? Nah, ini hanya bagian daripada adab Ibu. Kalau sekirapun Ibu membacanya ya tidak sampai kepada perbuatan yang perbuatan mungkar, dosa, tentu tidak, tetapi dia merupakan hanya bagian daripada adab. Adabnya seperti itu. Yang berlalu sudah, yang kedepannya mesti kita perhatikan. Kalau di pertengahan cukup dengan ta'awudz, kalau di awal ta'awudz dengan basmalah, wallahu ta'ala alam. Naam. Taib, kita angkat pertanyaan yang terakhir ya. Ini pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan dari Ibu atau Bapak nih. Oke, tidak ada nama dan alamatnya. Pertanyaan yang terakhir datang dari WA Ustaz. Semoga Ustaz dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz mau bertanya, bagaimana jika kita sudah mengatakan kepada diri kita akan memaksimalkan ibadah di 10 Ramadan terakhir ini untuk i'tikaf, namun ada undangan bukber di rumah orang tua. Masya Allah. Ini pertanyaan yang terakhir ya, pemirsa dan pendengar. Tafadhol ya Ustazana. Baik, pertanyaan terakhir. Bagaimana kalau kita sudah meniatkan memaksimalkan waktu di 10 terakhir Ramadan, kemudian ternyata ada undangan bukber di rumah orang tua? Biidznillah, kalau sekiranya acara bukber itu dilakukan dengan biasa-biasa saja, artinya tidak sampai menyita waktu maghrib, waktu isya, apalagi tarawih, maka tidak ada masalah. Tidak menjadikan niat tadi menjadi hilang untuk dilakukan. Ya, bagaimanapun kita juga berbuka. Kalau kita tidak berbuka di rumah kita,
Kalau kita tidak berbuka di rumah orang tua, kita berbuka di mana? Di rumah kita. Kita juga akan berbuka. Jadi jangan juga dijadikan itu sebagai penghalang kita tidak menyempurnakan, memaksimalkan ibadah 10 terakhir ini. Nah, kecuali di setting acara-acaranya sampai meninggalkan tarawih atau melalaikan salat, nah ini ya. Tapi kan tidak seperti itu, saya yakin tidak seperti itu. Ya datang, mungkin kalau tidak siap ikut bekerja, mungkin menyiapkan ini dan itu, mungkin dibeli, kemudian untuk maksimalkan waktu, kemudian dibawa ke rumah orang tua makanannya, kemudian makan. Kemudian setelah itu ya kita cengkrama dengan orang tua sebentar, kemudian setelah itu kita pamit. Nah, jadi insya Allah tidak menghalangi, kecuali memang dibuat acaranya sedemikian rupa, itu berbeda lagi. Tapi saya yakin tidak seperti itu. Ya sekedar datang ke situ, tujuan satu rahmi pertama sekali, berbakti kepada orang tua, satu rahmi dengan saudara-saudari, karib kerabat, makan, setelah itu kita pergi. Kemudian kembali melakukan ibadah di 10 malam terakhir. Wabillahi taufiq. Naam. Ya, naam, jazakallahu khairan atas jawaban penjelasan dari Ustaz. Toib, kita akan tutup dengan sedikit penutup di penghujung acara ini. Kaum muslimin dan muslimah rahimanillah wa yakum jami'an dimanapun Anda berada, as-shaimin wa shaimah. Ini dia penutup kita, tambahan nasihat atau sedikit yang perlu digarisbawahi oleh Ustaz. Tutuplah Ramadanmu dengan hal yang terbaik. Silakan ikhtitamnya, tafadhal masykurah ya Ustazana. Akhi fillah wa ukhti fillah, tutuplah Ramadanmu dengan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lakukan segala bentuk ketaatan dengan niat yang tulus kepada Rabbmu, yang ikhlas, dan mintalah selalu pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang menutup Ramadannya dengan kebaikan, biiznillah pasca Ramadan dia akan menjadi seorang insan yang lebih baik. Orang yang menutup Ramadannya dengan ketakwaan, pasca Ramadan dia akan menjadi orang yang bertakwa. Masih ada tersisa waktu berapa hari, saudara-saudariku. Kelalaian kita di awal Ramadan jangan dijadikan sebagai hambatan penyempurnaan Ramadan kita di penghujung Ramadan ini. Kemaksiatan, kemungkaran yang masih kita lakukan di awal-awal Ramadan, jangan kita jadikan itu semua sebagai pelemah semangat kita penyempurnaan Ramadan kita di akhir-akhir Ramadan ini. Teruslah berjuang, melakukan pintu-pintu ketaatan, membina diri, mengasuh diri di pendidikan Ramadan ini. Mudah-mudahan pendidikan Ramadan membekas di dalam jiwa kita, sehingga pasca Ramadan seluruh benih-benih ketaatan yang kita lakukan bisa melekat di dalam jiwa kita, dan kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Ingat saudara-saudariku, sabda Nabi SAW, banyak orang yang berpuasa, dia tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Kita tidak mau itu saudara-saudariku. Betapa lelahnya kita. Saya pribadi, mungkin kalau di kajian sore memang kadang saya tiba-tiba semangat, tiba-tiba lelah, letih. Memang lelah, letih. Kadang saya angkat suara kita, kadang saya angkat suara saya, kadang tiba-tiba rendah. Lelah, letih yang kita rasakan. Dan lebih lelah, lebih letih lagi andaikan ternyata itu semua menjadi sesuatu yang sia-sia. Tapi ketika kita jujur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, tulus kepada Allah Jalla wa Ala, terutama di penghujung Ramadan ini, kelelahan kita akan membuahkan hasil, lapar kita akan membuahkan hasil. Billahi taufiq, semoga Allah melimpahkan taufiknya kepada kita semua. Wa akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kita ucapkan kepada guru kita Al-Ustaz Muhammad Asror Habibi LC hafizahullah ta'ala yang sudah menutup kajian spesial Ramadan ini ya di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan di Ramadan depan beliau masih bisa bersama kita. Dan kaum muslimin dan muslimah rahimanillah wa yakum jami'an dimanapun antum berada, di hari yang ke-25 ini kami juga menghimbau diri kami dan kita semuanya, mari kita terus meningkatkan, mengoptimalkan kualitas ibadah kita di 10 hari akhir dan ini adalah 5 hari akhir Ramadan ya. Dan kaum muslimin muslimah, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.